Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman calon sarjana ilmu komputer Universitas Cyber Asia. Nah, ini udah nggak terasa kita sudah masuk ke sesi ke-14 atau minggu ke-14 pertemuan perkuliahan ya. Jadi tinggal 2 minggu lagi teman-teman akan menghadapi yang namanya pekan ujian akhir semester. Masih semangat semuanya ya? Nggak kendor dong ya. Ini kan baru semester 1. Kalau semester 1 sudah kendor, waduh, ayo dikencengkan lagi semangatnya. Karena bentar lagi teman-teman akan UAS, terus nanti kan ada liburan ya, ada liburan lagi untuk peralihan semester, terus masuk ke semester 2. Dan semester 2 nanti akan ketemu dengan mata kuliah yang berbeda, dengan dosen yang mungkin akan berbeda juga ya. Jadi tetap semangat semuanya, tetap optimis dan sukses bersama. Nah ini pertemuan ke-14 untuk materi sudah saya share di Edlink, di LMS kita. Jadi teman-teman bisa akses materinya di situ, di download atau di view, dibaca atau dipelajari. Terus juga ada materinya, ada dua ya, ada modul yang tertulisnya, terus ada modul multimedia. Agak beda memang sebenarnya untuk modul tertulis isinya ya, isi dari modul tertulis dengan isi yang di modul videonya atau multimedianya. Tapi konsepnya agak sama, karena kan di materi pertemuan ke-14 ini kita ngebahas tentang jenis variabel dalam fungsi. Nah, kalau yang di videonya itu yang dibahas adalah tentang, parameter ya. Kalau di 14-nya itu untuk videonya adalah jenis-jenis parameter gitu ya, logika argumen dan parameter pada function. Jadi hampir sama, makanya saya sisipkan video tersebut. Nah, memang itu juga penting juga untuk dipelajari sama teman-teman semuanya. Oke, terus untuk perkuliahan di dasar pemrograman atau mata kuliah dasar pemrograman ya, ada tugas 2 yang sudah di-upload atau dipublish ke teman-teman semuanya, dan waktu pengumpulannya itu sampai dengan berbarengan dengan UAS gitu ya. Jadi tanggal 12 itu batas akhir pengumpulan untuk tugas 2. Nah, ini saya lihat baru 2 orang nih teman kita yang sudah submit atau upload atau mengumpulkan jawabannya. Ada Josi sama Arnita nih. Baru 2 orang, yang lain ditunggu untuk submit atau upload jawaban tugas 2-nya ya. Nah, oke, kita masuk ke materinya aja. Ini jangan lupa untuk di view atau di download di LMS teman-teman ya. Sebentar saya share. Oke, sudah tampil ya. Oke, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, untuk pertemuan ke-14 ini kita akan bahas bareng-bareng tentang jenis variabel dalam sebuah fungsi atau sebuah metode yang nanti akan kita implementasikan pada saat kita develop atau build sebuah aplikasi atau program ya. Baik dengan jenis bahasa apapun, nanti ini sebenarnya konsepnya sama nih, mau di bahasa pemrograman yang manapun gitu ya, mau di C++, mau di C, mau di Java, mau di web gitu kan, atau mau di Python dan lain-lain gitu ya. Ada beberapa jenis variabel dalam fungsi yang bisa kita pakai atau jenis-jenis variabel yang biasanya ada dalam sebuah program. Terus nanti juga kita akan bahas bareng-bareng tentang inline untuk sebuah fungsi sama fungsi yang namanya ada function overloading. Nah, ini akan kita bahas juga bareng-bareng nih. Oke, yang pertama untuk jenis variabel. Jenis variabel ini kalau menurut bentuknya yang kemarin ada yang variabel hanya menyimpan nilai tunggal, terus ada variabel yang bisa menyimpan banyak nilai ya, satu variabel bisa menyimpan banyak nilai, itu ada di array dan di struktur. Terus nanti juga ada variabel yang bisa untuk menyimpan tumpukan data nih ya. Kayak misalkan ada stack gitu ya, ada stack, ada queue gitu untuk tumpukan dan atau antrian data gitu. Nah, terus yang jenis variabelnya ini nanti ada beberapa jenisnya nih. Ada yang jenisnya statis, terus ada yang eksternal atau global gitu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas juga di sesi kali ini. Yang pertama adalah untuk manfaat jenis variabel nih. Nah, di C++, dasar pemrograman ini memang teorinya dari C++ atau teori dari mata kuliah algoritma dan pemrograman yang pada saat di semester ini teman-teman paralel ambil itu ya. Jadi ini adalah dasar teorinya atau basic foundationnya, terus praktikumnya atau prakteknya ya, simulasinya ada di mata kuliah tetangga yang namanya algoritma dan pemrograman.
Nah, di situ pakai bahasa pemrogramannya adalah bahasa pemrograman C++. Oke, untuk manfaat jenis variabel. Nah, di sini ada manfaatnya nih atau kegunaannya nih. Yang pasti untuk penulisan dalam sebuah fungsi atau pada saat teman-teman mau bikin sebuah fungsi, penggunaan variabel ini biar nggak salah. Artinya kayak gini, ada satu kondisi di mana di suatu fungsi dideklarasikan variabel dan variabel itu agar bisa diakses oleh fungsi lainnya atau bisa diakses di luar fungsi. Ada juga yang dideklarasikan sebuah variabel dalam sebuah fungsi atau di luar fungsi dan mau nih nilai dari variabelnya Karni tawatiku. nggak bisa diakses oleh fungsi yang lainnya gitu. Terus untuk jenis-jenis variabel itu tadi apa sih? Tadi kan dibilang tuh ada manfaatnya. Terus gimana maksudnya gitu kan? Untuk deklarasi agar nilainya bisa diakses atau tidak bisa diakses atau diprotek ya dari suatu fungsi atau di luar fungsi. Nah, secara konsep atau secara umumnya ya, secara generalnya, ada 3 jenis variabel yang ini umumnya biasanya paling sering digunakan pada saat kita develop atau build sebuah program gitu. Ada yang namanya variabel lokal atau otomatis variabel, terus ada yang namanya variabel eksternal atau global variabel, satu lagi adalah variabel statis. Perbedaannya teman-teman juga bisa lihat di modulnya atau di layar yang ini sedang ditampilkan. Untuk variabel yang lokal nih ya, variabel lokal yang otomatis yang tadi saya sampaikan juga. Ini variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi ya. Jadi teman-teman buat sebuah fungsi atau misalkan bikin fungsi utama doang nih, main function doang. Teman-teman membuat sebuah variabel, inisial sebuah variabel, terus mendeklarasikan ya di dalam fungsi ini. Terus ini adalah variabel yang hanya dikenal oleh fungsi yang bersangkutan. Jadi oleh fungsi yang lainnya itu tidak dikenali atau tidak bisa diakses gitu ya. Terus yang kedua ada yang namanya variabel eksternal atau variabel global. Nah, variabel eksternal atau variabel global ini variabel yang teman-teman buat atau deklarasikan di luar fungsi. Misalkan teman-teman ada fungsi main, ada fungsi yang tambahan yang teman-teman buat, contoh fungsi A gitu ya. Terus variabel ini dideklarasikan di luar fungsi tersebut gitu. Dan dibuat sifatnya global yang artinya nih variabel ini bisa digunakan baik variabelnya atau nilai yang di dalam variabel itu bisa digunakan bersama-sama tanpa harus dideklarasikan berulang kali. Jadi cukup deklarasikan satu kali, terus di semua fungsi variabel ini bisa digunakan, baik si variabelnya atau nilainya. Yang ketiga ada variabel statis. Nah, variabel statis ini sifatnya lokal, hampir sama dengan variabel lokal. Ya, kalau variabel yang lokal tadi nggak bersifat eksternal atau internal dalam fungsi, variabel statis ini bersifat eksternal. Dan kalau variabel statis ini tidak diinisialisasikan, artinya ya tidak diinisialisasikan itu tidak diberikan nilai awal. Jadi otomatis sama si programnya, compilernya diberikan nilai 0 sebagai nilai awal atau nilai defaultnya. Nah, ini penjelasannya atau konsepnya. Contoh-contohnya teman-teman itu bisa lihat di belakangnya banyak nih contohnya. Nah, untuk yang pertama contohnya ada variabel lokal. Kita di sini lihat ada variabel A nih ya yang berada di luar fungsi. Di mana variabel A-nya yang ada di luar fungsi? Nih ya. Maksudnya adalah di luar fungsi utama. Di fungsi utama ya. Kita lihat di sini. Sorry, ada dua variabel ya. Ada dua variabel. Ada variabel A di fungsi utama atau fungsi main. Terus ada variabel A juga yang dideklarasikan di fungsi yang namanya lokal ya, ada fungsi tambahan yang dibuat. Ngomong-ngomong tentang teori fungsi atau konsep fungsi, ini sudah pernah di-share materinya, mudah-mudahan sudah dipelajari dan masih ingat ya atau masih masuk nih. Sudah kenal ya dengan yang namanya istilah fungsi ini. Dan diskusinya juga waktu itu cukup ramai ya untuk topik diskusi fungsi. Oke, tadi kita balik ke apa sih maksud variabel lokal. Nah, kalau yang tadi statis itu sifatnya eksternal. Kalau lokal ini memang ini nggak dituliskan nih, tapi tadi saya sampaikan variabel lokal ini sifatnya adalah internal. Jadi hanya di dalam fungsi tersebut dia dikenali. Terus kalau misalkan ada nama yang sama di fungsi yang lainnya, yaitu masing-masing. Masing-masing punya variabel yang sendiri dan masing-masing variabel tersebut yang dideklarasikan di masing-masing fungsinya, di fungsi lain itu nggak dikenali atau tidak bisa digunakan. Contoh di sini ada variabel A ya, ada dua variabel A. Yang pertama di main function, yang kedua di lokal, di fungsi lokal. Dua-duanya punya nilai yang berbeda walaupun dengan nama yang sama. Di fungsi main nilainya 15,
Di lokal nilainya 10. Di dalam program kita lihat di fungsi utamanya ada pemanggilan variabel lokal. Dia mau manggil nilai di dalam fungsi main, ya. Dia mau manggil nilai di dalam fungsi main, nilai si A. Terus dia manggil fungsi lokal yang dimana fungsi lokal ini kita lihat di sini ada deklarasi sebuah variabel lokal yang namanya A, nilainya 10. Dan ada instruksi atau statement untuk mencetak nilai A dalam fungsi lokal. Si A-nya nih 10-nya dicetak di situ. Jadi pada saat dipanggil di sini nanti akan muncul yang ini nih, ya. Nilai A di dalam fungsi lokal gitu. Oke, di main function-nya setelah dipanggil fungsi lokal ada statement atau instruksi lagi untuk mencetak nilai di dalam fungsi main. Ini typo ya, sorry. Nah, jadi pada saat output yang dihasilkan pemanggilan variabel lokal, nilai di dalam fungsi main ini kita bisa lihat 15 ya, sesuai dengan yang dideklarasikan di fungsi main-nya 15. Terus nilai A di dalam fungsi lokal, ini pada saat pemanggilan fungsi lokal ditampilkan nilai 10 sesuai dengan statement yang ada dalam fungsi lokal. Setelah fungsi lokal dipanggil, di main programnya, di main functionnya, sorry, ada statement atau instruksi lagi untuk cetak nilai di dalam fungsi main. Kecetaknya 15. Kita bisa lihat masing-masing variabel ya itu punya nilai yang berbeda untuk masing-masing fungsinya. Di fungsi main, variabel A nilainya 15. Di fungsi lokal, variabel A nilainya 10. Dan itu tidak bertabrakan atau tidak bersinggungan ya. Dia masing-masing berdiri sendiri. Ini contoh untuk variabel lokal. Next, ya. Eksternal nih, yang tadi variabel global ya. Variabel global ini pada saat dideklarasikan, itu dideklarasikan di luar dari fungsi main. Di mana contohnya? Ada variabel A yang dideklarasikan di luar fungsi main atau di luar fungsi yang lainnya, termasuk di luar fungsi lokal nih contohnya. Ya, kita lihat nih di sini nih, bener ya, variabel A dideklarasikan di luar fungsi main dan dia dapat digunakan di dalam fungsi main dan untuk fungsi lokal. Jadi satu kali dideklarasikan bisa dipergunakan oleh semua fungsi di dalam file program ini. Itu dia contohnya ya. Nah, kita lihat di sini ada variabel A dengan inisialisasi nilai awalnya adalah 6. Kita lihat di main programnya ya. Yang di atas ini ada prototype untuk fungsi lokal, void lokal. Ya. Di main program ada statement cetak untuk penggunaan variabel eksternal, terus dia di sini nilai dalam fungsi ini mau ditampilkan nih ya. Nilai dalam fungsi main si A-nya mau ditampilkan. Awalnya nilainya 6, jadi begitu ditampilkan ya 6 nilainya nih. Terus ada pemanggilan fungsi lokal. Di mana di fungsi lokal ya variabel A ini ada proses aritmatikanya. A plus sama dengan 10 yang artinya atau bentuk lainnya ya adalah A sama dengan A ditambah 10. Nah, variabel A nilainya awalnya 6 ditambah 10 maka jadi 16. Makanya begitu dipanggil fungsi lokal ya yang ada proses ditambah nilai di dalam variabel A dengan 10, lalu di fungsi mainnya mau ditampilkan lagi nilai setelah nilai si A ini setelah pemanggilan fungsi lokal ya ditampilkanlah nilainya 16 karena sudah ditambahkan dengan 10. Ini untuk yang eksternal ya. Next, ini terakhir, variabelnya bersifat statis nih. Sifat variabel yang terakhir adalah variabel yang bersifat statis. Variabel statis ini tadi ini ada perbedaan-perbedaannya dengan variabel-variabel yang lainnya ya. Nah, variabel statis ini bersifat lokal. Maka variabel ini hanya dikenal oleh fungsi tempat variabel dideklarasikan. Ya. Terus dia bisa juga bersifat eksternal. Kalau yang pertama tadi jika dia bersifat lokal, artinya dideklarasikan di dalam fungsi tersebut. Ya. Terus dia akan bersifat eksternal jika variabelnya ini kita lihat dulu sini, maka variabel dapat dipergunakan oleh semua fungsi yang terletak pada file yang sama di tempat variabel statis dideklarasikan. Dia dideklarasikan di luar fungsi. Jika tidak ada inisialisasi, maka program atau compiler akan memberikan nilai awal 0. Kita lihat contohnya aja biar nggak bingung ya. Nah, kita lihat di sini. Ada contoh programnya, ini mudah-mudahan kelihatan, agak kecil nih ya. Tapi mudah-mudahan kelihatan sama teman-teman semua.
Nah, di sini ada keterangan suatu variabel statis diperoleh dengan menambahkan kata kunci. Ada keyword statik di depan penentu tipe data variabel. Di mana? Kita lihat di sini nih. Statik int k. Nama variabelnya k, tipe datanya integer, dan jenis variabel ini atau sifatnya adalah statis. Dideklarasikan di internal fungsi walah contohnya di sini. Ada variabel cal juga di dalam function main, tapi dia sifatnya nggak statis. Ini adalah variabel lokal, ya. Ini adalah variabel lokal yang sifatnya statis. Ada keterangan di prototipe fungsi walah ini tidak terdapat nilai awal. Kita lihat di sini ya, di prototipe fungsi ini nggak ada nilai awalnya, maka si variabel k ini nilai awalnya langsung ke set otomatis 0. Kita lihat di main function-nya yang ada deklarasi variabel k tapi bukan statis, nilainya 5. Dipanggil fungsi walahnya nih ya, dipanggil fungsi walah pertama. Tercetak nilai variabel k-nya nanti adalah 4. Kenapa 4? Tadi ya, nilai awalnya adalah 0. Nilai awalnya 0 dipanggil fungsi walah yang pertama. Kita lihat fungsi walahnya nih. Ada statik YNTK, deklarasi variabel statis K. Nggak ada nilai awalnya, yang artinya 0. Terus di sini ada proses K plus sama dengan 4. Bentuk lainnya K sama dengan K plus 4. Tadi K yang old, yang lama adalah 0. K yang baru, new adalah 4 kali ditambah 4. Makanya tercetak nanti nilainya adalah 4. Dipanggil lagi fungsi walanya sekali lagi. Nilainya sudah berubah. Ya, nilainya sudah berubah. Tercetak 8. Kenapa 8? Karena 4 ditambah 4. Terus di sini nilai K di dalam fungsi main, ya, nilai K di dalam fungsi main. Ini kita mau cetak nilai K dalam fungsi main. Yang 2 kali tadi kecetak 4 dan 8 adalah variabel statik yang ada dalam fungsi walah. K yang di dalam fungsi walah. Kalau K yang ada dalam fungsi main itu enggak berubah nilainya. Ya. Di fungsi walah ini nilai K berubah karena variabel statiknya dideklarasikan di awal juga udah ada nih. Dipanggil fungsinya, ya, dipanggil fungsinya tadi ya, prototipe fungsi walah, nilai awalnya 0 karena belum dideklarasikan. Pemanggilan pertama 4 ditambah 4, pemanggilan kedua jadi 8 karena tambah 4 lagi dari 4 tadi. Terus mau ditampilkan nilai K dalam fungsi mainnya. Ini yang kecetak 5 karena bersifat lokal untuk K di dalam function main. Hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini contohnya. Gitu ya. Oke, next. Ada fungsi inline ya. Fungsi inline atau inline function. Suatu ketika atau di suatu keadaan kondisi tertentu, kita butuh membuat fungsi dengan fungsi inline atau inline function. Buat apa sih? Kadang kita eh, bikin fungsi itu kan tujuannya untuk bisa dipanggil berkali-kali. Jadi nggak bikin banyak coding gitu ya. Nggak bikin banyak coding, jadi nggak banyak baris. Kenapa? Sudah ada fungsi yang kita buat. Jadi kalau untuk instruksi yang sama tinggal panggil aja fungsinya. Tapi terkadang kita manggilnya secara berlebih. Maksudnya berlebih gimana? Sering banget dipanggilnya dan nggak ada jeda waktunya. Kayak misalkan contoh pada saat fungsi itu dipanggil dengan menggunakan pernyataan perulangan. Jadi terus-terusan dipanggil. Ya kalau sedikit sih sebenarnya nggak begitu masalah. Tapi kalau banyak, nah ini jadi masalah. Itu pasti akan lambat untuk execute programnya dan bebannya pasti lebih besar ya load-nya pada saat program ini dijalankan gitu. Makanya kita ada di sini salah satu solusinya dengan menggunakan inline function. Dan ini memang dideklarasikan untuk mengatasi atau mengurangi lambatnya eksekusi program dan mempercepat eksekusi program. Nah, inline function dideklarasikan dengan menambahkan kata kunci atau keyword inline di depan tipe data dari sebuah variabelnya. Variabel fungsi nih ya. Nih, di depan tipe data variabel dari sebuah fungsi. Kita lihat di sini ada fungsi kali, ya, ada 2 parameter, ada I dan J yang tipe datanya adalah integer, dan fungsi ini juga sama tipe datanya integer. Kita lihat ada keyword inline sebelum deklarasi tipe data dari fungsi tersebut.
Ya, untuk statement atau instruksi dalam fungsinya, kita lihat di sini ada return I dikali J untuk setiap kali fungsi tersebut dipanggil oleh main program atau program lainnya. Di dalam main program, kita melihat ada sebuah variabel yang sifatnya lokal, yaitu variabel K. Lalu di sini ada pernyataan perulangan, di mana di sini ya kita bisa lihat dengan jelas nilai awal 1 dari si K, perulangan dilakukan sampai dengan kurang dari 20. Jadi dari 1 sampai dengan kurang dari 20 ya 19. Berarti 19 kali dipanggil nih nanti si fungsinya nih. Di mana kita melihatnya di dalam instruksi atau statement yang ada di pernyataan perulangan for ini. Dia memanggil kali dengan mengirimkan K-nya, terus setelah itu K-nya dikali 2 setiap kali dipanggil. Ya. Jadi setiap kali dipanggil, ini 19 kali pemanggilan, jadi setiap kali dipanggil, mengirimkan K-nya, terus dikirimkan lagi K-nya dikali 2. Makanya begitu di running, ditampilkan outputnya seperti ini. 28, 18, 32, dan seterusnya sampai dengan 722. Kok bisa seperti ini keluarnya? Emang gimana ini cara perkaliannya? Kita lihat di sini. Ini kan ada K nih ya, K dari 1, terus nanti K dikali 2, gitu kan. Dari 1 kali 2 jadinya sekian. Terus nanti jadi 4 kali 2 sekian. Gitu ya. Terus terusnya sampai dengan 722. Nah, fungsi inline yang lainnya ini sama. Tapi ini nggak pakai pernyataan perulangan, hanya dipanggil berkali-kali aja. Tapi di sini juga ditambahkan inline function atau fungsinya berjenis inline function di sini untuk fungsi yang namanya C++. Oke, next. Tinggal dikit lagi nih. Tadi inline function udah, sekarang ada fungsi overloading. Kadang kita kalau terlalu banyak buat fungsi, nggak tahu nih, nanti di selanjutnya atau di baris yang kapan gitu ya, baris yang di keberapa, di file program kita buat fungsi lagi. Dan ternyata namanya sama. Contoh seperti itu. Atau satu keadaan kita nggak mau bikin nama fungsi ini beda-beda. Samain aja namanya. Yang pasti nanti untuk parameternya itu akan yang berbeda. Ada satu kondisi seperti itu. Nah, kalau ada kejadian seperti itu atau kita sengaja membuat seperti itu artinya ada fungsi overloading. Jadi mendefinisikan beberapa fungsi sehingga memiliki nama yang sama. Ya, fungsinya punya nama yang sama, tapi parameternya yang berbeda. Bisa parameter yang berbeda atau bisa tipe data dari fungsinya yang berbeda. Terus untuk fungsi overloading ini diartikan fungsi overload berarti menyediakan versi lain dari fungsi tersebut. Nah, ini juga bisa berarti seperti itu. Dan ini merupakan salah satu kelebihan dari C++. Nggak hanya di C++ sih, di Java juga bisa overloading, overreading. Nah, ada seperti itu. Nanti teman-teman akan belajar semuanya ya. Contoh di sini, kalau teman-teman lihat nih, ada 3 buah fungsi yang namanya sama. Hitung. Tipe datanya beda-beda nih. Yang pertama integer, yang kedua long, yang ketiga float. Parameternya juga beda-beda. Untuk yang integer ini, parameternya B, yang long, parameternya C, yang float, parameternya D. Nah, di main functionnya, dilihat di sini, hasil fungsi overload yang pertama, ya dipanggil hitung dengan dikirimkan 4. Dipanggil hitung dengan dikirimkan 4. Yang pertama dideklarasikan, kita lihat, di prototipenya, yang pertama deklarasikan yang atas ini nih. Di prototipenya yang di atas, terus sini juga yang di atas ya, yang tipenya integer nih. Kita lihat di dalamnya adalah B dikali B. B dikali B ya. Terus yang selanjutnya, hasil fungsi overload yang kedua, hitung yang dikirimkan parameternya adalah 2. Yang pertama tadi 4, yang sekarang dikirimkan parameternya 2. Yang kedua dideklarasikan adalah yang di bawah sini, long hitung, yang tipe datanya long. Terus C parameternya, jadi 2 ini dikirim ke C. Diterima di sini di C yang kedua, dan di dalamnya ini return C dikali C. Berarti dikembalikan nilai dari hasil perkalian C dikali C. Terus dipanggil lagi hasil fungsi overload yang ketiga. Fungsi yang sama namanya hitung, tapi versi yang berbeda. Dengan tipe data float, 3 dikirimkan ke parameter D di fungsi tersebut,
dan dikembalikan hasil dari 3 dikali 3. Hasilnya seperti ini. Gitu. Ini ada yang agak sedikit miss kali ini ya. Agak sedikit miss nih. Ini output yang dihasilkannya kayaknya berbeda nih ya. Jadi secara ini mungkin di sini yang pertama adalah 16, yang keduanya itu adalah 4 benar, yang ini adalah 9. Gitu. Mungkin pada saat saya bikin kayaknya 2 dikali berapa gitu atau berapa. Nah, tapi secara keterangannya atau konsepnya seperti itu ya. Fungsi overloading ini, nah ini kita mau definisikan beberapa fungsi tapi eh, namanya sama. Yang membedakan parameternya atau tipe datanya. Terus juga kita mau buat versi lain dari fungsi tersebut, itu juga bisa. Itu adalah fungsi overloading. Oke, ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya. Udah pertemuan 14 lu. Gak ada kesulitan kan? Wah, kayaknya ngerti semua nih. Gak ada yang nanya. Jangan dibalikin dengan senjata dilancap, Mac ya. Masih simple lah ya, karena ini kan nggak ada prakteknya. Nah, kalau di mata kuliah yang algoritma dan pemrograman, itu kan dipraktekkan. Sebenarnya juga kalau di dasar pemrograman harusnya teman-teman praktekkan juga sih, biar lebih masuk materinya yang di-share. Dan selalu saya sampaikan, kalau nggak praktek ya kurang optimum untuk nyerap materi. Jadi kalau hanya baca aja, nggak ada prakteknya ya paling sekiranya 30% ya kalau cuma baca. Terus kalau baca dan dipraktekkan atau dicoba, ya itu bisa 60%. Kalau misalkan baca, dipraktekkan, didiskusikan, ya bisa 100%-an. Mbak Arnita, ada yang mau tanyakan? Oh, sambil repeat. Sambil rapat ya, meeting, sorry. Kakak adik kayaknya ada yang mau ditanyakan nih. Nggak ada sih Pak, nggak ada. Oh, tumben Saya kurang bersuara. mudeng kayaknya. Wah, nggak mudeng. Butuh banyak dibimbing kayaknya kalau kurang mudeng nih. Iya, telah join ya. Ini udah pertemuan 14 ya ini ya. Iya, ada pertemuan ke-14 ini. Aduh. Yang lain tadi Mbak Kerti, Mas Fajar, Mas Rinaldi, saya panggil semua nih. Mas Iqbal, Mas Rido, sama Eriko. Halo, boleh apa? Aman ya? Aman, aman. Gak ada kesulitan di tugas 2? Ada. Oh, ada. Kenapa? Kayaknya gampang tugas 2-nya. Apa sih? Susah, Pak. Sulit, Pak. Sulit. Oh, Susah. enggak ah. Kan tugas 2-nya itu pakai diminta tetap ini ya, tetap flowchart sama algoritma pseudocode. Terus di situ tinggal pakai pemilihan aja, decision. Itu nomor 1. Yang nomor 1 itu kan buat ini ya. Itu yang pakai if itu nggak Pak? Betul. If else. Ya, tapi Kalau nomor 2 itu pakai rectangle itu yang gimana Pak? itu fungsi. Oh fungsi. Ayo, di pertemuan keberapa belajar fungsi? Aduh lupa Pak. Oh, pertemuan minggu lalu Susah, Pak. belajar Susah. fungsi. Iya Kak. Wah, kompor nih. Untuk bisa menjawab soal nomor 1, coba diakses materi yang pertemuan keberapa ya? 10. Ya, untuk bisa jawab nomor 1, akses materi pertemuan ke-10, minggu 10 atau sesi 10. Nah, untuk bisa menjawab soal yang nomor 2, itu ada di 12 dan 13.
12, 13, 14 yang nomor 2 itu. Nanti UASnya nggak terlalu beda jauh sama soal tugas 2. Makanya kalau bisa ngejawab yang tugas 2 ya UASnya aman untuk mata kuliah dasar pemrograman. Berarti soal UAS beda lagi ya Pak ya? Soal UAS ya beda dong dengan sama. Boleh Soal 2 aja belum selesai ya. Masa? Soal UAS. Pak boleh kasih kisi-kisinya kah? Kisi-kisi ya? Boleh. Kayaknya lebih ke function ya Pak ya? Heeh, tuh itu tahu. Ya udah nggak jadi kisi-kisi. Yang pasti keluar logika percabangan, logika pemilihan. Ya pemilihan, percabangan, perulangan sama fungsi. Udah 3 gitu aja. Ya pasti mencakup materi dari pertemuan 1 sampai 14. Sampai 15 sih. Banyak apa soalnya? 2 soal untuk UAS. Nggak banyak-banyak. Tapi jawabannya satu lembar. Wah, enggak. Oh, jawabannya serem. Enggak, jawaban mah enggak Iya. jawaban enggak serem. Soalnya cuma 2 tapi pakai semua ya, pakai semua. Pakai Bahasa if, Indonesia. pakai function, kayak pakai semuanya. Enggak. Ya udah dibikin ada 2 soal ada 2 bentuk soal. Yang pertama ada cuma 2 soalnya. Ya, tapi panjang. Yang kedua bentuknya adalah ada 6 soal, tapi yang 4 soal itu cuma penjelasan singkat. Terus yang 2 soalnya bikin pseudocode sama flowchart. Ya, Jadi 2 soal, 1 soalnya anaknya ada 4 Pak. enggak. Satu soal anaknya ada 4. Ya, Gimana? studi kasus kayak bentuk tugas 2 gitu. Jadi kayak ada narasi, ada permasalahan apa, atau ada proses bisnis apa, diminta bikin algoritma pseudocode sama flowchartnya. Ya dua-duanya kayak gitu bentuknya. Itu bentuk yang pertama. Kalau bentuk yang kedua, ada 6 soal. Yang 4 soalnya itu penjelasan singkat doang. Misalkan ditanya apa sih tentang modul, Siapa yang antar? kan contohnya gimana. Terus 2 soalnya ya bikin flowchart dan pseudocode gitu kan. Yang nggak terlalu ribet sih, kayak misalkan pakai fungsi. Misalkan fungsi untuk hitung ini dibuatkan fungsi ya. Tuh, gitu. Jadi Pak, Begitu aja. itu Gimana? mau pas UAS tuh berapa lama dikerjain Pak? 2 minggu kan waktunya. Oke. Nggak lama kan? Nggak lama, nggak sebentar kan? Itu 2 minggu tuh waktu yang lama. Kalau bisa sebulan Pak. Hah? Wah, negonya cukup mewakili itu. Aduh. Negonya berat nih, kayak nego biasanya. Jiwa mama kan susah. Wah, itu kalau saya bilang, saya nggak bilang ya. Pak. Mas Fajar nih yang bilang kalau mama susah. Jiwa mama manego mulu. Bukan Fajar, saya yang ngomong loh. Fajar, aku ini lagi bantuin kamu, Jar. Coba kamu dukung dari belakang. Ya, gampang. Soal UASnya. Masalahnya tugas 2 aja aku belum selesai nih, Pak. Aduh. Kenapa belum selesai tugas 2-nya? Belum dikerjain malah, Pak. Baru dibaca soalnya, Pak. Aku belum buka sama sekali. Nah, yang udah dibaca itu oke, boleh. Nah, yang belum buka nih, waduh. Nah, UTS-nya kan di atas 75 semua waktu UTS kemarin. Masa nggak bisa sih UAS-nya? Malah ada berapa Maksudnya yang di atas 75 apa tuh, Pak? nilainya? Oh, serius, Pak? Iya, ini di kelas saya yang dasar pemrograman di atas 75 semua nilainya nih. Yang 100 ada berapa orang? Ada 2 orang. Apa itu, Pak? Bang, masa nggak bisa ngeliat nilainya? Mbak Kerti aja besar nilainya nih. Mas Fajar nilainya mana dia? Oh, lumayan, masih bisa Kalau dapat. saya berapa, Pak? 75 Saya ya? berapa, Pak? Wanita lumayan, besar lah. Saya, Pak, serius? Iya, UTS-nya besar. Pak. Lah emang nggak bisa ngeliat nilai? Kan udah ada di Edlink-nya, bisa akses Edlink. Ya, saya pengen tahunya yang khusus itu loh, Pak. Yang khusus UTS-nya. Yang ujian itunya berapa? Nilainya? Nilainya.
Oh, saya pesimis ya. Nggak besar-besar nilainya. Coba diakses Edlink-nya terus lihat nilainya besar dah. Ade Saya kurang besar, Pak, nilainya. Ade aja 80 tuh udah saya bilang tuh Bohong nih, Pak. Ih. UTS-nya. Terus Garnita 70. Tadi Kerti Malah besar itu, berapa Pak. Itu sikit namanya. tuh? Oh, besar itu. Terus siapa lagi nih? Tuh kan dikasih tahu salah. Nih. Bener kata Mas Fajar nih ya. Serba KKM salah berapa emang. itu, Pak? Di kuliah kita ada KKM. Ada. KKM-nya 70. Oh, enggak 70. KKM itu 63. 60 ya? 63. 70 itu Hah? kalau misal 70 itu kalau misalkan dikejar untuk rata-ratanya 72,01 itu kan B nilainya. Itu kan kalau misalkan kondisinya tugasnya juga 70, UASnya juga 70. Tapi kalau misalkan tugasnya lebih dari itu dan UASnya lebih dari itu kan bisa lebih besar. Karena kalau 80,000 sekian gitu aja kan udah A. Udah. Iya, tinggal dikit lagi. Dikit lagi, Pak. Ini abis itu masuk semester 2 ya, Pak ya? Semester 2 bulan Maret akhir ya. Berarti Bapak masih pegang dasar pemrograman gitu? Apa Ya mata kuliahnya udah ganti. udah ganti? Ya. Hah? Udah ganti. Udah ganti ke apa gitu? Nggak boleh dikasih tahu. Ya ampun. Makin susah nggak ya? Kakak sama emak pengennya nawar dulu. Tuh Mas Fajar yang Bukan, ngomong. Mas Fajar yang kayaknya ngomong bukan saya loh. kita panik attack gitu loh. Jangan gitu, Biar, jangan. ya biar siap-siap. Masih semester 1. Semester 2 juga Mas, masih gampang. Pak, saya mau tanya, kelasnya ini tetap atau berubah juga? Bisa berubah tergantung nanti kan. Enggak, kalau untuk 1 dan 2 itu masih plotnya masih diarahkan atau masih ada yang beberapa di entry-kan sama dosen PA-nya. Nanti bisa berubah-berubah itu di semester 3 itu kemungkinan bisa berubah. Semester 2 juga bisa berubah tapi kecil ya. Kalau Itu misalkan berubahnya karena nilai kah, Pak? Apa gimana? enggak, misalkan di awalnya 105 atau 102. Terus di semester berikutnya jadi 103 atau 104. Cuma beda grup kelas aja. Jadi Ya teman-teman kelasnya kemungkinan kenapa beda. bisa berubah? Yang tergantung entry-nya. Ya. Kalau Tergantung nggak mau ambil berubah, SKS-nya. betul, tergantung ngambil kelasnya yang mana. Kan satu mata kuliah paralel kelasnya. Misalkan pengen ngambil yang sama ya ambil aja yang kode kelas yang sama. Tapi kalau misalkan mau suasana baru ya ambil yang beda ya nggak apa-apa. Susah adaptasi lagi, Pak. Mending kelas yang sama aja. Ya nggak apa-apa. Itu kan Iya, nanti. dia senang sekelas sama Fajar itu, Pak. Makanya kayak gitu. Oh iya. Nggak tahu emang. Ini kayaknya akrab banget satu ini ya, koalisi ya atau satu departemen ini. Iya sih, saya sudah kenal Fajar sebelum masuk sih, Pak. Oh, Ya saya mah baru tahu ada adik kurnya Pak. Kirain cowok. Penyusup ya. Maaf ya, saya penyusup. Serius ya? Baru ngeh kalau punya teman kelas namanya Ade ya. Kirain cowok. Iya, kirain cowok. ada Kurnia Budiman. Ini cowok dia itu lagi nyaru. Jadi kamu kelas. Oke, ada pertanyaan lagi nggak dari materinya? Pokoknya UASnya nggak terlalu sulit lah ya. Nah, kalau bisa dikasih soalnya apa sih, Pak? soalnya pertemuan 15 udah diupload kok. Jadi kan nanti punya waktu 2 minggu buat kerjain. Itu kan pertemuan terakhir di semester 1 ya, Pak ya? Ya, besok itu minggu depan pertemuan terakhir untuk semester 1. Oh, bukan sampai 16 ya, Pak? 16 kan ujian. 16-nya UAS. Nah, setelah 16 liburan lah ya. Jadi UAS itu nanti selesainya di tanggal 19 Februari. Ya, 19 Februari itu sudah selesai UAS. Terus nanti libur kurang lebih 1 bulan. 1 bulanan entry KRS di Maret awal, mulai perkuliahan Maret akhir. Perkuliahan semester 2. Bayar cicilan? Cicilan. Saya nggak tahu. Bagian keuangan kalau cicilan. Tapi saya malah nggak tahu per semesternya berapa.
Hah? Hah? Gak tahu. Satu Terus setengah. yang bawah siapa, Bu? 3 juta Ya. per semester, 1,5 setengah. Per semester. Ini saya Ya. stop Berapa recording per dulu. semester? Ya.